Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat dan hormati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita amat sangat banyak karunia-Nya, terutama sekali nikmat hidayah iman Islam, dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya panutan kita yang kita cintai, bahkan di atas cinta diri kita pada diri kita sendiri. Jamaah salat yang dirahmati Allah, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang perkara-perkara yang perlu kita perhatikan sewaktu kita melaksanakan sholat Jumat. Di kesempatan yang lalu kami telah mengutarakan perkara makruhnya menggenggam tangan, menjalin jari jemari, sebagaimana yang sering kita lihat cara berdoanya kaum Naswara atau Nasrani. Yang berikutnya adalah makruhnya memeluk lutut, di mana memeluk lutut ini adalah indikator bahwa kita tidak serius dalam melaksanakan kegiatan salat Jumat. Dan selanjutnya yang ketiga adalah apabila kita merasakan kantuk sewaktu sholat Jumat, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu adalah rangkaian dari sholat Jumat juga, maka kita disunahkan untuk mengubah posisi duduk kita. Dan pada pertemuan yang terakhir kemarin adalah dilarang memisahkan tempat duduk dua orang yang telah hadir awal dibandingkan kita. Jadi sebaiknya kita mencari tempat yang lain, tidak memisahkan tempat duduknya dua orang yang telah awal hadir. Jamaah salat yang dirahmati Allah, kebiasaan lain yang sering kita dapati adalah saat kita mendapati khatib berkhutbah, kita ingin menepati diam, tidak berbicara, tapi dimanfaatkan oleh sebagian dari kita dengan bermain HP. Jadi sibuk jawab WA, toh saya tidak berbicara, tapi tangannya bergerak. Tangannya mengetik, menjawab ini dan itu, memanfaatkan waktu. Ya katanya kan masih wajar lah zaman modern, tapi hal ini termasuk dalam berbicara di waktu khutbah Jumat. Jadi kita hindari handphone itu, kita matikan, kita silent, monggo panjenengan yang lebih tahu, tapi tidak dipegang saat khatib berkhutbah. Karena sekali lagi, khutbahnya khatib Jumat itu adalah rangkaian dari sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah yang keenam, seperti yang biasa kita dapati kutipan hadis di beberapa masjid tentang perintah diam saat khatib berkhutbah, itu termasuk tidak menyuruh orang lain yang berbicara untuk diam. Jadi saat kita bilang jangan bicara, Jumat kita batal. Yang selanjutnya, ketujuh, bermain-main walaupun diam dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Misal peregangan, jadi tangan dijentikkan. Saya bosen, khotbahnya sudah pernah saya dengar, terus bermain-main dengan tangan. Atau malah yang ekstrim, meregangkan tangan secara terang-terangan
atau mungkin gerakan seperti ini itu termasuk gerakan yang sia-sia, dan sebagian ulama bukan lagi memakruhkan tapi mengharamkan, karena ini termasuk dalam ketidaklaziman seseorang mendengarkan khutbah. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Sebagai selingan, di masa liburan ini bagi sebagian yang masih punya putra sekolah di SD, SMP atau SMA, dari Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, barang siapa ingin dibersihkan atau diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Jadi jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, inilah cara Allah untuk melatih kita selalu memperbaiki amalan dari Jumat ke Jumat. Dan perlu kita ingat, hari Jumat adalah salah satu dari hari raya umat Islam. Kalau kita kenal Idul Adha atau Idul Fitri itu perayaan tahunan, tapi ternyata Allah memberikan perayaan pekanan, yaitu hari Jumat kita melaksanakan sholat Jumat. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, dan disunahkan untuk memperbanyak doa di dalam sholat Jumat. Jadi kalau kita menyia-nyiakan momen sholat Jumat itu, baik waktu imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sampai salamnya yang terakhir, daripada kita bengong, daripada kita main-main yang nggak perlu, atau daripada kita merasa lebih pintar dari khotibnya, kita perbanyak doa. Siapa sih dari kita yang nggak butuh doa? Bahkan dikatakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah tuh Allah murka sama orang itu. Maka kita perbanyak doa. Dan juga sebagai tambahan untuk para imam sholat Jumat, untuk memperpanjang waktu doa setelah selesai tahiyat sebelum salam, karena begitu imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah untuk menutup sholatnya, di situ waktu mustajabnya selesai. Eman-eman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita untuk waktu yang mungkin 15 menit, 20 menit itu kita optimalkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Jangan bengong, jangan lah gimana lagi kalau saya nggak Jumatan nanti dikata ini dan itu. Lah saya 5 waktunya enggak, ya saya Jumatan tapi saya boring, saya bosen. Ya jangan. Kita orang Islam yang harus dilakukan seperti itu, lakukan. Dan insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Yang selanjutnya yang sering kita dapati adalah para makmum yang mendahului imam dalam gerakan sholat. Diadakan imam itu untuk kita ikuti, jangan kita selip, jangan kita balap. Selesai takbirnya imam itu kita baru gerak. Berbarengan oke, sebagian ulama membolehkan. Bahkan dari Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa gerakan makmum yang mendahului imam sebelum ia menyelesaikan yang ia ucapkan, maksudnya Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, dia sudah berpindah gerakan, maka sholatnya batal. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hal itu masih ditoleransi. Tapi yang tidak sama sekali bisa ditoleransi adalah saat makmum itu balapan sama imam. Jadi imam belum pindah gerakan, dia sudah pindah, maka sia-sia sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sholat sudah dirahmati Allah, kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Dan untuk perlu kita garis bawahi sekali, kita perlu khawatir tentang masa depan anak-anak kita di tengah gelombang fitnah yang demikian besar. Apalagi sekarang kita mendapati
kemungkinan perang dunia ketiga lah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau Allah tidak kehendaki ya tidak akan jadi, walaupun di mata semua orang itu mewajibkan ini pasti terjadi perang dunia ketiga. Lah, tidak. Insya Allah tidak. Hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Maka dari itu kita sering-seringlah untuk berdoa pada Allah dan meyakinkan diri kita bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik penolong. Dan sebagaimana kita dapati kekhawatiran kita kepada anak-anak kita tentang masa depannya, rezeki anak-anak kita itu sudah ditanggung sama Allah. Ia akan membukakan, Allah akan membukakan pintu-pintu rizki anak-anak kita sebagaimana Allah membukakan pintu rizki kita. Yang jadi PR kita adalah gimana sih cara kita mengenalkan anak kita pada Allah Ta'ala. Apakah bacaan mereka Al-Fatihah sudah betul? Kalau sudah, Alhamdulillah. Apakah sholat mereka sudah genep 5 waktu? Kalau sudah, Alhamdulillah. Selalu coba dicek waktu-waktu sholat. Nang wis sholat rung, iki prainan aja lali sholate, ora njur sholatmu yo prei. Itu ringan tapi sering dilupakan. Dan apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, maka lakukan banyak ketaatan pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.